effective input gitu ya. Ya, artinya di sini tahapan yang harus dilalui oleh seorang programmer gitu ya dan juga seorang analis, yaitu perancangan input gitu ya. Jadi perancangan input ini dilakukan ya ketika rancangan output sudah dilakukan ya. Artinya sebelum dari tahapan desain input ya harus ada desain output. Nah, jadi kebalikan ya, artinya bukan input duluan ya, tetapi dalam ilmu perancangan harus output duluan gitu ya. Artinya kita merancang rumah dulu gitu ya. Setelah itu baru diikuti merancang isi rumah gitu ya. Nah, jadi dalam perancangan pemrograman database gitu ya, perancangan input terlebih dahulu. Nah, dalam perancangan input ini gitu ya, ya tujuannya adalah agar ya berkualitasnya sistem yang dihasilkan. Itu tujuannya ya. Jadi meliputi desain input ini apa aspeknya, atributnya. Pertama adalah efektif, yang kedua adalah akurat, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat konsisten, yang kelima simple, dan yang keenam atraktif digunakan. Nah, jadi ada 6 aspek ya. Nah, jadi dalam topik ini meliputi desain input itu bagaimana ya. Kemudian desain formulir ya, yang merupakan bagian dari proses desain input gitu ya. Kemudian juga tampilan, desain tampilan. Nah, itu ya yang dilakukan ya. Artinya desain tampilan itu masuk pada fase desain input ya. Kemudian juga GUI screen design ya. Ya, artinya user interface. Ya, global user interface. Ya, desain. Nah, jadi di situ masuk dalam tampilan input ya, atau desain input. Dan juga tampilan web ya. Nah, di sini tampilan formulir meliputi ya bagaimana formulir itu mudah diisi ya. Jadi kalau kita mau mendesain formulir ya, artinya kalau kita mau memproses dalam suatu sistem harus isi formulir dulu gitu kan. Kalau mau kita pesan GoSend ya, Gojek gitu kan, itu harus isi formulir dulu. Mau kemana, tujuannya, barang yang diisinya apa gitu kan. Itu adalah formulir semuanya gitu ya. Maka dalam ilmu perancangan bagian dari perancangan itu adalah desain formulir. Nah, jadi desain formulir itu gimana formulir itu sederhana aja gitu ya, mudah digunakan, mudah diisi ya. Dan juga sesuai dengan tujuannya agar akurat dan lengkap dan juga atraktif. Nah, inilah kriterianya kalau kita mau mendesain formulir ya. Lantas kalau pada saat pengisian ya, membuat formulir itu mudah untuk diisi, maka caranya bagaimana? Aliran formulirnya, form flow. Kemudian juga section formulirnya dan juga captionnya ya. Jadi aliran formulir di sini ya meminimalisir ya waktu dan juga kesalahan ya yang terkait dengan kelengkapan isi formulirnya. Nah, jadi ada 7 gitu ya. Ada 7 sub kalau kita mau merancang formulir. Yang pertama adalah kepalanya. Ya, isi dari kepala formulir itu. Ya, jadi heading-nya atasnya, judulnya. Kemudian juga mengidentifikasi dan juga aksesnya. Kemudian juga instruksinya, batang tubuhnya, verifikasi dan tanda tangannya, totalnya, komennya. Jadi 7 aspek inilah dia kalau kita mau merancang formulir ya. Nah, jadi ini contohnya lah ya bagaimana 7 itu tadi. Nah, jadi di sinilah heading-nya, di sini identification and access artinya tanggal ya. Tanggalnya, instruksinya. Nah, ini formulir. Kemudian juga tipe caption-nya. Jadi terkait dengan formulir itu ada namanya tipe caption-nya. Ya, artinya situ bisa berdasarkan pada caption line garis, ya caption kotak, caption check, ya caption horizon, caption table, ya caption combination. Artinya kombinasi dari semua ini. Biasanya kalau kita lebih suka orang mungkin cek ya, sistem cek, checklist gitu ya. Artinya cek caption. Nah, bisa dipakai. Nah, jadi inilah contohnya ya, bagaimana cek caption itu. Jadi mau isi tanggal kita tinggal klik, mau isi drag down ya drag down gitu ya. Kemudian juga ini yang merancang formulir ini siapa sebenarnya? Ya, yang merancang formulirnya itu adalah sistem analyst ya, artinya orang analisa sistem.
Bisa analisa sistem berarti bisa programmer, bisa orang informatika, bisa akuntan gitu ya. Jadi kalau kita mau merancang formulir purchase order, itu saran siapa mau didengar? Ya sarannya akuntan. Ya kalau kita mau merancang purchase order itu harus diketahui gitu ya. Isi darinya apa aja, berapa yang mau dibeli, kuantitasnya, harganya, kan gitu kan. Itu adalah uh, apa ya? Bentuk formulir yang ideal ya menurut analis gitu ya. Dan formulir khusus meliputi yang sifatnya multiple ya, kemudian continuous atau juga corporate. Nah, tiga inilah formulir khusus namanya ya. Ya, untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan ya, dalam hal ini mengurangi tingkat kesalahan ya berkaitan dengan itu, maka harus didesain ya, dan juga dijamin keakuratan dan kelengkapannya. Kemudian juga desain formulirnya ya berkaitan dengan formulir dan juga estetikanya ya, estetikanya juga perlu harus diperhatikan. Ya, kemudian juga kalau misalnya komputer itu desainnya adalah desain berkat bantuan komputer ya, maka dalam hal itu ada paketnya ya yang untuk digunakan untuk perancangan formulir tersebut. Nah, jadi ada beberapa fitur elektronik ya dalam perancangan formulir yang meliputi ability design paper form ya, kegunaannya bisa digunakan nggak gitu kan. Kemudian juga template-nya, kemudian juga dapat diedit. Nah, itu pasti ya. Kemudian juga fasilitas elektronik ya, sampai pada kalkulasi terkait dengan kegunaannya secara otomatis bisa nggak digunakan. Nah, ini syarat-syarat rancangan formulir dengan desain software ya. Nah, jadi kalau formulir itu dirancang nggak menggunakan software, udah pasti gitu ya. Nah, jadi salah satu dari softwarenya adalah ScanSoft. Nah, bisa di download ya dari Play Store atau juga dari Google Store yang namanya ScanSoft. Ya, jadi software ScanSoft itu ya berkaitan dengan perancangan formulir ya di dalam komputer dengan mudah ya di dalam PC. Nah, itu bagaimana? Ya silakan aja buka yang namanya ScanSoft ya. Itu aplikasinya. Kemudian juga bagaimana mengendalikan ya, memantau ya, ya formulir pengendali di sini. Ya bisa sesuai dengan tujuan spesifik. Ya sampai pada ya prosedur yang dapat digunakan atau tidak. Kemudian juga tampilannya haruslah bagus ya buat display. Konsisten ya. Kemudian juga bisa digerakkan. Ya bisa di otak-atik ya, bisa di scroll ya, bisa di pop up ya, atau juga bisa dialog-dialog lainnya. Ya, kemudian juga dalam mendesain atraktifnya dan juga tampilannya haruslah digambarkan ya, bisa ditekan ya, bisa ada tampilan logisnya ya, kemudian juga bisa dipisahkan antara garis dan juga subgarisnya. Kemudian juga bisa dilihat ya, bahwasanya ada 3 dimensi dalam menggunakannya, misalnya menggunakan jet flow form. Ya, jet flow form itu yang contohnya seperti ini gitu ya, formulir itu. Kemudian juga bisa disisip dengan video ya, bisa juga dibuat dengan kursor yang bergerak-gerak ya, atau juga fontnya yang bagus lah ya. Bisa, ini syaratnya formulir yang baik ya. Nah, ini coba dilihat ya, bagaimana menggunakan icon ya, screen design. Jadi ikonnya di sini adalah bisa berupa simbol yang dalam hal ini bisa menggunakan mouse, keyboard, atau juga apa ya, penerangan, dan juga apa ya, menggunakan yang namanya graphical user interface (GUI). Jadi kalau dia graphical user interface meliputi textbook, checkbook, radio button, ya, list drop down, ya, slide artinya bisa turun naik ya. Ketika kita mau misalkan menggunakan layar ini ya bisa turun naik ya kan. Ya, kalau dia turun naik berarti ada list and drop down list box gitu ya. Atau juga ada tampilan gambar, ada juga text area, ada juga
message box. Itu ya. Ya, kemudian juga menggunakan, nah inilah tampilan desainnya. Artinya ini pada saat perancangan inputnya ya. Nah, jadi perancangan inputnya kalau kita mau menggambarkan pesanan pelanggan, ya tambahan pesanan pelanggan apa aja kolom-kolomnya. Jadi di sini mulai dari data pelanggan, ya saldonya, nah, baru add-nya, gitu ya. Nah, kalau menggunakan textbook bagaimana? Textbook ya, atau juga menggunakan checkbook, ya ada box kata, ya ada book check, ya ada book option pilihan, ada drop down, ya ada spin button atau juga image map. Nah, jadi ada juga image map ya berupa warna-warna ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi memang kalau berkaitan dengan tampilan input ya bagaimana tampilan visual gitu ya yang diandalkan oleh analis atau juga programmer gitu ya. Atau juga text area. Ya, jadi text area di situ menggunakan apa ya? Teks ya. Kemudian juga menggunakan message box atau juga command button. Dan juga menggunakan form control dan juga value. Kemudian hidden field, ya, kemudian juga event response chart ya, atau juga menggunakan dynamic web chart, atau juga menggunakan Ajax ya. Ajax itu adalah menggunakan JavaScript ya, bahasa pemrograman ya, pemrograman Java ya, atau juga menggunakan text control atau juga dialog box ya. Warna ya. Nah, tampilan warnanya ada beberapa pilihan warna, kombinasi warna ya. Kemudian juga desain intranet dan juga internet juga dibuat ya dalam yang namanya proses pada saat desain input ya. Kemudian juga aplikasi e-commerce. Jadi aplikasi e-commerce di sini termasuk adalah mendesain ya tampilan website ya. Jadi tampilan website ya sehingga orang mudah mengunjungi ya, betah lama-lama, ya, bisa mau orang bertransaksi. Ya, jadi di situ aplikasi e-commerce diperlukan juga ya dalam mendesain apa ya, desain input. Nah itu ya. Nah jadi dalam hal ini dalam membuat desain yang baik dari suatu desain formulir ya maka harus memenuhi syarat. Pertama, formulir itu haruslah mudah digunakan ya, mudah diisi. Ya, must be easy to fill out ya, bisa diisi. Kemudian juga formulir itu sesuai dengan tujuannya. Kemudian juga formulir itu menjamin lengkap yang diisinya. Kemudian juga formulir itu haruslah atraktif gitu ya. Ya, kemudian juga simple. Kemudian konsisten. Kemudian juga bisa digerakkan dan juga bisa atraktif. Ya, kemudian juga jelas instruksinya. Kemudian juga ada tampilan logisnya. Kemudian ada tampilan textbooknya ya. Kemudian juga ada tampilan scrolling ya, bisa diputar ke bawah, bisa diputar ke atas gitu ya. Kemudian juga menyajikan dua tombol ya. Ya tombolnya adalah tombol isian, submit ya. Harus ada tombol submit gitu ya. Dan harus ada tombol clear form. Nah, itu ya yang harus diperhatikan oleh analis di sini. Oke, itu sajalah ya dari topik ini. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, mau bertanya, silakan. Ada? Silakan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, saya pun juga ada jadwal lainnya ya. Saya kira